Selamat sore pemirsa, bertemu kembali dengan Mama Zidni dalam vlog harian Warung Sembako Sederhana. Oke, jualan jajanan ya, ada untung maupun ya bukan dikatakan untung aja, rugi juga ada. Tapi bukan itu yang Mama Zidni mau bahas sore ini, tapi ibaratnya suka dan dukanya berjualan makanan jajan rencengan dan minum saset rencengan. Oke, kita mulai dari namanya sukanya kalau berjualan makanan rencengan ataupun minuman saset rencengan itu yang pertama harga terjangkau ya, harga ibaratnya ramah di kantong khususnya anak-anak maupun dewasa. Yang kedua, ketersediaan barang itu selalu ada di agen. Yang saya belanjakan itu ada 3 agen. Terus yang ketiga, berbagai macam varian rasa, tetapi kita harus namanya bijaksana memilih sehingga aman untuk dikonsumsi oleh anak-anak khususnya. Terus warung kelihatan ramai karena salah satu yang membuat warung saya pribadi itu ramai, kelihatan menarik adalah jajanan dan minuman renceng. Yang berikutnya itu apalagi ya, sukanya itu barangnya fast moving atau ibaratnya cepat laku, yang mana ketika kita sudah belanjakan sore kadang sudah habis, walaupun ibaratnya belanja masih dalam budget yang tidak terlalu besar sesuai dengan dana yang ada di warung. Modalnya tidak terlalu besar, jadi buat pemula juga merupakan salah satu alternatif untuk namanya berjualan. Sukanya berikutnya yaitu bisa belanja kapan aja sesuai dengan namanya jauh atau dekatnya agen Anda berada. Nah, ketika kita sudah membahas namanya sukanya, boleh tumbas apa? Hembody, Citra nopo si dia pemarina. Ibu biasanya Citra loh. Pintar. Masa? Terus ya, buang tempat sampah ya, jangan anu ya. Oke, setelah tadi sukanya berjualan makanan dan minuman renceng, kita membahas namanya dukanya. Jadi kalau dukanya itu ibaratnya kalau siapa? Dukanya berjualan makanan ataupun minuman rencengan, yang pertama sekali tidak bisa beristirahat, dalam arti kata mau jadi kaum rebahan itu harus ada yang ya menggantikan lah, ibaratnya mau istirahat itu harus salah satu seperti suami kah, anak kah yang berganti-gantian menjaga warung. Karena kita tahu biasanya anak-anak itu dikasih jajan sama orang tuanya paling banyak itu 10.000 atau 5.000, bahkan ada anak yang jajannya 2.000. Jadi ketika berbelanja pemirsa bukan langsung dihabiskan itu mereka punya uang, tetapi hanya belanja 500, kadang 1.000. Nah, baru kita ibaratnya melayani mereka apa yang mereka beli, sudah baru mau ibaratnya rebahan sebentar atau duduk sebentar langsung beli lagi ya, berulang-ulang seperti itu sampai duit mereka itu habis. Itu yang pertama dukanya. Duka yang kedua, terkadang namanya melayani pembeli anak-anak ini kebanyakan itu tidak sabaran, dalam arti kata maunya cepat, maunya didahulukan. Jadi kita selaku namanya orang tua ya harus memberikan saran bahwasannya itu dibiasakan budaya antre, dibiasakan budaya sabar, karena ketika sudah dibiasakan dari sejak dini, dimanapun kebiasaan baik ini akan namanya tetap terjaga, itu dia. Terus namanya dukanya yang ketiga itu
menerima namanya uang ya 500-an, 1000-an atau 10 ribuan. Kadang mereka belanja disuruh orang tuanya, duitnya itu ibaratnya sekedar untuk namanya tukar uang, itu sudah biasa dialami. Jadi harus namanya sediakan uang kembalian, itu dianya. Terus dukanya yang berikutnya itu pemirsa, terkadang ada anak itu yang belanjanya uangnya hanya sekian, tanyanya banyak, yang ditanya apa, yang dibelanjakan apa, sering seperti itu. Jadi namanya harus meningkatkan kesabaran, meningkatkan namanya fokus lagi dalam melayani anak-anak, seperti itu. Dukanya yang berikutnya itu pemirsa, kalau barangnya itu ibaratnya seperti namanya gula-gula atau permen, harus namanya betul-betul ditempatkan di wadah, atau ibaratnya tempat yang betul-betul tidak ada namanya semut, ada namanya lalat. Jadi harus menjaga namanya kebersihan, jadi harus betul-betul diperhatikan pemirsa. Dukanya yang berikutnya itu ibaratnya apabila anak tersebut pengen jajannya atau minuman renceng yang dia suka, orang tuanya tidak suka, jadi kita selaku namanya harus memberikan ibaratnya edukasi kepada anak-anak bahwasanya kalau namanya lagi batuk, lagi ibaratnya radang tenggorokan, tidak boleh minum es, tetapi yang hangat atau air biasa, seperti itu dukanya. Terus duka yang berikutnya itu terkadang melihat namanya anak-anak tersebut kadang tidak ada uang untuk berbelanja, melihat teman-temannya berbelanja, kadang timbul rasa kasihan. Tetapi kita harus namanya memikirkan juga harga diri anak tersebut terhadap teman, harus pintar-pintar namanya mencari alasan kalau kita pengen memberikan kepada mereka. Oke, itulah suka dan duka berjualan makanan dan minuman rencengan. Mungkin teman-teman atau pemirsa yang sama jual dagangannya atau jualannya seperti Mama Jidni pernah mengalaminya, semoga lancar usahanya, dipermudah segala urusan kita, bisnis kita berjalan lebih baik lagi. Sampai jumpa vlog Mama Jidni selanjutnya.